Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sapa Manado. Saudara, pagi hari ini saya Susan Palingan akan memandu jalannya perbincangan di pagi hari ini. Dan kita akan membahas tentang topik penanganan bencana Gunung Ruang. Seperti kita ketahui bersama bahwa Gunung Ruang erupsi kedua pada tanggal 30 April 2024. Dan erupsi kedua ini memang lebih besar atau lebih eksplosif dibandingkan yang pertama. Sehingga penutupan bandara pun terjadi hingga 5 hari, walaupun sudah dibuka pada hari Minggu barusan. Nah, kita akan membahas karena saat ini sudah ada kurang lebih 6.000 warga Kabupaten Kepulauan Sitaru khususnya yang ada di Tagulandang yang sudah dievakuasi ke Kota Manado dan juga beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara termasuk Bitung dan juga ada juga di Minahasa. Nah, kira-kira bagaimana untuk penanganan dari pasca erupsi Gunung Ruang ini? Kita akan membahasnya pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Dani Repi selaku penata penanggulangan bencana ahli muda. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir studio kami ya. Tetap semangat, tetap sehat-sehat ini kita menghadapi bencana berturut-turut ini ya Pak ya dalam bulan April ini, April hingga Mei. Memang tidak disangka karena memang cukup mengagetkan juga ya erupsi Gunung Ruang ini setelah 22 tahun tidak pernah ada reaksi apapun. Nah, tapi ya, inilah yang sudah terjadi. Tapi kami mesti harus kita hadapi. Harus dihadapi dan juga saya juga secara itu pribadi juga mengapresiasi ya untuk BPBD dan pemerintah setempat juga cepat tanggap melakukan evakuasi dari penduduk yang ada di dua desa di Gunung Ruang itu ya Pak Dani ya. Oke. Nah, ini akhirnya kesana sudah sampai di proses untuk relokasi barangkali ya, merelokasi warga. Penanganan pengungsi. Nah, ini Pak Dani mungkin sebelum kita membahas penanganan pengungsi, sekarang Pak Dani mungkin bisa jelaskan berapa banyak total sih jumlah pengungsi di mana saja mereka dan apa yang dilakukan sekarang oleh BPBD untuk para pengungsi ini? Untuk informasi yang kami dapat dari total yang mengungsi dari Pulau Tagulandang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang masuk melalui dua pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Munteli Kupang itu hampir sekitar 5.000-an orang. Dan itu tersebar di Kota Bitung, di Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Manado. Rata-rata paling banyak yang masuk, yang mengungsi secara mandiri ke rumah keluarganya masing-masing. Banyak yang mengungsi dijemput oleh keluarga dan ada yang diantar oleh pemerintah melalui BPBD dan instansi terkait disalurkan ke keluarga masing-masing. Dan khusus di Manado dan di Bitung ada tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah di BLK Bitung. Kalau di Manado ada 3 tempat, di Bapelkes Malalayang, BPMP Pineleng, dan di Sentra Tumauto milik Kementerian Sosial di Palampat Manado. Dan sementara ini kami pada masa penanganan darurat ini lagi sementara mengurusi pengungsian yang ada di Kota Manado ini dan sekitarnya Minut dan Bitung. Sekarang bagaimana kami harus mendistribusi logistik untuk pengungsi dan dalam seminggu ini berjalan dari pemerintah provinsi telah mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak yang ada di wilayah Kota Manado dan sebagian Minahasa Utara, ada sebagian Minsel, ada juga Bitung, itu didistribusi bantuan logistik berdasarkan jumlah keluarga, kepala keluarga. Dan untuk sekarang dalam upaya penanganan darurat, lagi setelah penanganan pengungsi sementara ini sambil dipersiapkan untuk upaya relokasi di 2 kampung yang berada di Pulau Ruang ini, tepatnya yang berada di Gunung Ruang ini. Di situ ada kampung Laing Patehi dan kampung Pumpente. Kedua warga di 2 kampung ini akan direlokasi di wilayah direncanakan di wilayah Bolamondong Selatan, tepatnya mungkin di desa Modisi. Ya, itu yang kemarin yang Menteri AHY kunjungi ya. Sementara kunjungi untuk penyiapan lahan. Dan untuk pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di relokasi itu sementara dipersiapkan oleh pemerintah provinsi bekerja sama dengan Kementerian PU. Oke, Pak Dani, kalau saya melihat tadi mendengar apa yang Bapak katakan tadi, memang yang paling urgent sekarang bagaimana untuk kehidupan mereka saat ini ya di pengungsian ya. Nah, kira-kira apa bisa tercukupi Pak? Kira-kira apakah ini kan kita
status tanggap darurat bencana Iya. ini kalau tidak salah diperpanjang Pak ya sampai tanggal 14 Mei. 14 Mei. Oke, berarti dalam jangka waktu Iya. itu memang masih dalam tanggap darurat. Tanggap Berarti darurat. anggaran bencana pun sudah diturunkan dalam hal ini iya. toh. Nah, kira-kira terpenuhi tidak untuk kebutuhan dari masyarakat sendiri? Memang salah satu upaya dalam penanganan darurat adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ada sandang, pangan, papan, sanitasi, obat-obatan, macam-macam. Semua yang dibutuhkan oleh pengungsi, dan pemerintah provinsi sudah menyalurkan selama hampir seminggu ini sekitar 2.300 jiwa yang sudah tersalurkan bantuan logistik, bantuan pangan untuk kebutuhan dasar para pengungsi yang tersebar di 3 wilayah ini paling banyak, Manado, Minahasa Utara, dan Bitung. Dan sementara ini pemerintah provinsi lagi sementara menghimpun bantuan dan akan ada proses mungkin pengadaan kembali bantuan untuk disalurkan langsung lagi ke pemerintah daerah, misalnya ke Kota Manado bekerja sama dengan BPBD Manado atau pemerintah setempat, kelurahan dan kecamatan akan didistribusikan di kecamatan. Karena memang agak sulit kami menerima data karena rata-rata pengungsi ini tersebar di keluarga masing-masing. Nah, kalau yang tersebar di keluarga masing-masing bagaimana pendataannya Jadi ya, Pak Dhani? ini yang jadi memang selalu kami harus sampaikan kepada masyarakat yang terdampak bahwa bagi masyarakat yang terdampak erupsi gunung api Ruang ini yang mengungsi di wilayah di luar Pulau Tagulandang sebaiknya sesegera mungkin melaporkan diri kepada pemerintah setempat, misalnya kepada lurah atau kepala lingkungan, supaya data mereka tersampaikan di tingkat kabupaten, dan tingkat kabupaten bisa tersampaikan juga ke pemerintah provinsi. Karena memang sangat dengan data ini jadi bisa keluar informasi, bisa keluar jadi sebagai bahan untuk kebutuhan. Kami tidak bisa mendapatkan data untuk kebutuhan ketika data pengungsi ini tidak ada. Betul, Tapi puji Tuhan sampai hari ini pemerintah daerah di wilayah sekitar tempat pengungsian Bitung, Minahasa Utara, Manado setiap hari memberikan update data untuk data pengungsi yang harus kami bantu. Dan sekiranya masyarakat segera melaporkan diri kepada pemerintah daerah, pemerintah setempat, supaya biar terdata. Di situ kami bisa melihat ada yang kelompok rentan, ibu hamil, bayi, balita, disabilitas. Biar dalam mendistribusikan bantuan itu tepat sasaran dan tepat guna. Oke, baik. Pak Dhani, ini kan ada anak-anak juga ya, pastinya ada anak-anak selain bayi balita tadi, ada anak-anak juga. Nah, bagaimana untuk mereka sekarang mau bersekolah? Apakah mereka bersekolah sementara di daerah-daerah yang mereka saat ini tinggal di pengungsian atau bagaimana? Tapi Pak Dhani tahan dulu, kita akan jawab sebentar. Dan saudara jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Kembali lagi bersama kami di segmen perbincangan Sapa Manado dan masih membahas tentang penanganan bencana Gunung Ruang bersama dengan Bapak Denny Repi selaku penata penanggulangan bencana ahli muda BPBD. Baik, kita lanjutkan Pak Dhani. Tadi saya terputus ya di pembahasan kira-kira bagaimana ini nasib anak-anak sekolah dari warga dari Pulau Tagulandang dan juga di Gunung Ruang ini. Apakah mereka bisa difasilitasi lah dalam hal ini? Benar sekali, memang ini jadi pertanyaan besar bagi banyak warga terdampak. Bagaimana nasib anak-anak sekolah ini yang terdampak dan harus tidak bisa bersekolah lagi di saat ini dan harus pindah lokasi, pindah wilayah. Dari hasil pertemuan dan keputusan di Posko Penanganan Darurat Bencana Provinsi, dan ini sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, bagi anak-anak sekolah peserta didik yang berpindah, yang terdampak sebagai pengungsi di wilayah Kota Manado dan wilayah sekitarnya, Minahasa Utara dan Bitung, sebisa mungkin bisa diakomodir oleh Dinas Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota untuk menjadi peserta didik. Dalam hal ini sifatnya mungkin titipan. Karena anak-anak sekolah ini kan akan menghadapi masa ujian. Betul sekali. Dan itu sudah
diupayakan di Dinas Pendidikan. Tapi berarti sudah dipikirkan oleh Iya, pemerintah sudah ini ya Pak dipikirkan. Dhani ya? Karena memang kalau urusan bencana ini banyak sekali yang harus dipikirkan. Betul. Belum kebutuhan berapa infrastruktur yang rusak. Setelah selesai ini masa tanggap darurat kan Iya, iya. 14 hari ke depan. Belum tentu juga di wilayah terdampak kayak di Tagulandang itu sudah ready sekolahnya. Oke. Ya, Pak Dhani, ini kan tanah sudah lagi dipersiapkan di Wolsel untuk Relokasi dua desa Iya, dua di desa yang di Gunung Ruang. kaki Gunung Ruang. Itu artinya bahwa pemerintah memutuskan bahwa Gunung Ruang tidak boleh ada lagi penduduk. Yes, benar. Oke. Dari kejadian ini, pemerintah sekarang mengambil keputusan bahwa daerah sekitar Gunung Ruang itu di pulau itu sekarang akan dicanangkan sebagai daerah kawasan konservasi. Dan Oke. itu sementara diupayakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat akan dicanangkan sebagai wilayah konservasi atau ya sifatnya hutan lindung begitu. Yang artinya sudah tidak bisa didomisili lagi. Oke, tidak bisa ada penduduk lagi Iya, di situ ada. ya. Karena melihat memang posisi dari dua desa ini masuk di kawasan rawan bencana gunung api. Oke. Dan ini dua kampung Laing Patehi dan Pumpente yang berada di kaki gunung ini yang rencana akan direlokasi ke wilayah Bolamono Selatan. Sudah dipikirkan posisinya, wilayahnya, habitnya itu hampir sama dengan habit mereka sebelumnya. Jadi di wilayah pesisir. Wilayah pesisir karena mereka Iya, rata-rata karena pasti rata-rata ini kan nelayan. Betul. Pencariannya kan melaut, mencari Iya. ikan. Oke, itu tadi sebenarnya mau saya tanyakan Iya. juga, tapi sudah terjawab ya. Pada akhirnya berarti mereka akan disiapkan di wilayah pesisir. Jadi tidak ada masalah lah jika dalam pekerjaan memang mereka sebagai nelayan akan berkelanjutan di sana, akan ya. berkelanjutan. Oke, baik, Pak Dhani. Ini kan berarti nanti kapan yang para pengungsi yang dari Pulau Tagulandangnya ini bisa kembali lagi ke Pulau Tagulandang? Ini yang perlu dipikirkan. Jadi kalau pertanyaannya sampai kapan mereka harus bertahan di Manado dengan meninggalkan aset, atau meninggalkan aktivitas di sana. Pada prinsipnya, ketika situasi di sana sudah kondusif, artinya ada catatan, ada rilis dari teman-teman dari Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, PVMBG yang menyatakan bahwa status level gunung api ini turun ke posisi level 2 itu bisa kembali lagi beraktivitas dengan tetap waspada. Karena posisi sekarang Gunung Api Ruang ini masih pada posisi level 4 masih level awas. 4, Artinya di posisi level 4 awas itu di radius 7 km dari puncak kawah itu tidak ada aktivitas. Diharapkan tidak ada aktivitas, harus clear. Kalau level 3 status siaga 4 km dari puncak kawah itu harus clear. Sedangkan ada beberapa desa di Pulau Tagulandang yang di samping Gunung Ruang ini ada yang masuk kawasan rawan bencana di level 3. Di 4 km. Apalagi di 7 km. Iya, lebih Dan itu posisinya jauh. rata-rata kena di pusat kota Tagulandang. Di 3 kampung ini. Kampung Baleumara, Bahoy dan Pehe. Itu pusat kota, pusat perekonomian. Dengan jumlah penduduk yang paling besar di wilayah Tagulandang. Jadi diharapkan kalau kondisi level gunung api turun, artinya potensi ancamannya menurun. Mungkin masyarakat bisa kembali lagi beraktivitas. Dan proses rehabilitasi di sana akan sementara dipikirkan oleh pemerintah melalui BNPB, melalui pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bekerja sama dengan kementerian lain. Karena rata-rata rumah di sana bocor. Betul. Atapnya bocor semua. Dan ada yang roboh, kali juga sangat tebal juga kan Pak, fasilitas jalan semua jalan penuh dan dengan lain-lain, kerikil, betul. batuan, berdebu. Butuh penanganan khusus untuk di masa rehabilitasi. Sesudah masa penanganan darurat ini kita akan masuk pada masa rehabilitasi berarti dan itu nanti rekonstruksi. akan dibahas kembali kemudian ya. Itu akan Tapi dibahas. yang pasti juga pemerintah harus memikirkan juga bagaimana kira-kira ini kehidupan dari warga-warga sana itu. yang mereka kan mata pencariannya pasti berkebun atau nelayan di sana kan. Nah, saat ini mereka hanya hidup di pengungsian, hanya bergantung Bergantung pada sepenuhnya pada pemerintah atau pemerintah. keluarga Nah, pasti. begitu. Iya. Bagaimana kira-kira ini Pak Dhani kalau melihat ini?
Ya, sampai sekarang, pada posisi sekarang, bagi pengungsi yang berada di tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah, tetap disediakan untuk kebutuhan dasarnya, makan, dan kebutuhan papan. Dan bagi masyarakat yang tidak mengungsi di tempat yang disediakan oleh pemerintah, mengungsi secara mandiri di rumah keluarga, sampai dengan hari ini sudah 2.300 lebih yang kami salurkan bantuan logistik untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk yang belum dapat, karena memang ini gelombang pengungsi masih sementara datang juga. Ada yang dari Bitung pindah ke Manado, begitupun ada yang dari Minut pindah ke Manado, atau sebaliknya dari Manado pindah ke Bitung. Dan itu sementara lagi pemerintah provinsi lagi menyiapkan itu untuk bantuan selanjutnya. Dan mungkin akan langsung diserahkan melalui kabupaten kota masing-masing. Pak Dhani, baik. Kita akan masih membahas lebih lanjut, Pak. Tapi kita break dulu sebentar. Dan saudara jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama kami di segmen perbincangan Sapa Manado dan masih melanjutkan pembahasan tentang penanganan bencana Gunung Ruang masih bersama dengan Bapak Dhani Repi. Baik, Pak Dhani, tidak terasa kita sudah segmen akhir. Nah, saya ingin tahu ya, misalnya dalam waktu 1-2 hari ini PVMBG ini menurunkan status Gunung Ruang ini dari level 4 ke level 3. Kira-kira ada warga yang ingin, saya mau kembali ke Pulau Tagulandang, saya mau kembali ke kampung saya, ke Tagulandang. Apakah dari BPBD, dari pemerintah ini sudah mengizinkan atau bagaimana? Bagi kami melihat pengalaman yang sebelum ini terjadi, yang tanggal 17 kami provinsi dari pemerintah sebenarnya tidak menyarankan untuk langsung kembali. Karena seperti kita lihat dari histori Gunung Ruang ini, kayaknya Gunung Ruang ini sangat sulit juga diprediksi. Pada posisi level 3 dia setiap saat bisa meletus, bisa erupsi. Mungkin ada perbedaan karakter gunung-gunung berapi dengan gunung berapi Ruang ini dengan gunung lain. Misalnya Gunung Au yang sudah bertahan hampir 3 minggu ini pada posisi level 3. Tapi masyarakat sana masih tinggal, masih bisa beraktivitas. Terus kalau ditanyakan, kenapa Tagulandang tidak bisa balik warganya kalau posisi level 3 sama dengan Au? Karena beda karakter. Dan mungkin kami tidak menyarankan untuk kembali cepat-cepat. Pastikan ada informasi dari pengamat gunung api, dari Pusat Vulkanologi, Badan Geologi, bahwa benar-benar itu sudah bisa dinyatakan aman, baru sebaiknya bisa pulang. Tapi karena memang resikonya besar. Betul Pak. Tapi memang kadang-kadang kan warga ingin kembali karena ingin cepat-cepat bekerja, mendapatkan penghasilan. Karena mereka juga pasti ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, ya kan Pak. Nah, apakah misalnya pemerintah menyiapkan misalnya lahan pekerjaan sementara di daerah pengungsian, bagaimana kira-kira? Ada solusi Untuk seperti sampai itu atau ini, tidak? pemerintah juga sementara memikirkan itu karena ini kan keadaan bencana situasional sekali terjadi, tetapi pemerintah sementara memikirkan bagaimana kalau si pengungsi ini bertahan sampai sebulan atau 2 bulan, bahkan 3 bulan. Gimana, apa yang harus kita lakukan kalau memang Gunung Ruang ini dia erupsi tambah 2 bulan ke depan? Dan itu sementara dipikirkan pemerintah. Upaya-upaya bagaimana menanggulangi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan aktivitasnya masyarakat, macam-macam untuk kebutuhan para pengungsi. Betul, walaupun kita semua berharap tidak terjadi karena jangan memang penutupan bandara yang di erupsi pertama 4 hari dan kemarin barusan juga 5 hari itu cukup berdampak lumpuh perekonomian. Itulah pentingnya bagaimana kita memahami bahwa kondisi kita di Sulawesi Utara dengan beberapa 13 ancaman bencana, masyarakat harus lebih meningkatkan budaya sadar bencana, bahwa kita tinggal di wilayah yang potensi bencana ada, minimal kita paham bagaimana mitigasi dari bencana-bencana semua yang ada. Tapi artinya kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sitaro karena cukup cepat tanggap sigap dalam mengambil sikap dan tindakan merelokasi
penduduk di Pulau Ruang ini dengan cepat. Sehingga puji Tuhan sampai hari ini bencana yang begitu masif dengan letusan yang begitu eksplosif, dengan pengungsian yang ribuan orang harus dipindahkan dari Pulau Tagulandang ke pulau lain, ke wilayah Manado, Minut dan Bitung, tidak ada korban. Korban zero. Artinya masyarakatnya berarti paham dan sadar akan budaya bencana di sana. Masyarakat tidak menolak ketika ada evakuasi secara paksa. Biasanya kan mau evakuasi secara paksa agak-agag sulit, banyak masyarakat menolak kan. Tapi memang luar biasa Pak ya, yang pasca erupsi yang pertama tanggal 16 itu ya, ditetapkan level 3 sudah langsung meletus cuma selang apakah sehari. Itu melihat dari kegempaan yang semakin sering atau bagaimana? Itu juga sebenarnya ya, kami hanya menerima informasi dari pusat vulkanologi. Kalau kita melihat trennya, historinya, ya inilah adanya bahwa Gunung Ruang ini adalah gunung yang sulit diterka karena cuman selang satu hari dia bisa meletus. Tetapi untuk pengamatan selanjutnya, detailnya itu teman-teman pusat vulkanologi yang paling paham. Kita lebih fokus bagaimana upaya penanganan dari dampak yang terjadi akibat bencana ini, erupsi ini. Karena artinya seperti saya mungkin sudah banyak kali jelaskan, fenomena alam, kejadian bencana alam ini, erupsi gunung api, ketika dia meletus yang kami pikirkan dampaknya terhadap manusia. Dan upaya sesegera mungkin untuk penanganan memulihkan ini semua. Kalau posisi gunungnya ada di wilayah yang tidak berpenghuni mungkin tidak masalah, biar saja, betul. 100 kali dia meletus setiap hari tidak masalah. Betul. Tapi ini masalahnya ada banyak masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar gunung api. Apalagi sudah status level 4 ini kan 7 km ya Pak ya. Karena tujuan dari pemerintah bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjamin keamanan masyarakat dari dampak bencana kan. Luar biasa, kami juga apresiasi karena zero korban jiwa Pak ya. Zero. Nah itu kerjasama yang baik sekali itu Pak antara pemerintah dan juga BPBD dan juga TNI Polri juga semua itu yang menyelamatkan para kesehatan, penduduk di Gunung Ruang. Sosial, banyak sekali yang melibatkan diri. Oke, baik Pak Dhani, ini sudah di penghujung pembahasan kita di pagi hari ini. Nah, ini kan pasti ya namanya pengungsian, masalah kesehatan ini menjadi juga satu tantangan. Kira-kira ada apa yang langkah antisipasi untuk menjaga, karena kan pasti akan ada penyakit-penyakit di pengungsian ini yang bisa terjadi oleh para pengungsi. Bagaimana Pak? Dalam penanganan kesehatan untuk para pengungsi di Poskomando Penanganan Darurat di tingkat provinsi itu ada terlibat juga untuk klaster kesehatan itu yang dipimpin oleh Dinas Kesehatan. Situ semua pihak dalam hal yang menangani kesehatan terlibat di situ. Dan itu telah dipersiapkan oleh pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk dinas-dinas kesehatan segera mengaktifkan pos-pos kesehatan di pos pengungsian. Dan untuk masyarakat yang terdampak bencana yang tinggal di wilayah Kota Manado, Bitung dan Minut, yang mengevakuasi secara mandiri di rumah keluarga, apabila sakit segera melaporkan diri ke pemerintah setempat, minimal kepada kepala lingkungan atau lurah atau camat, laporkan bahwa kami dari warga pengungsian mengalami sakit, dan itu akan dilayani oleh pemerintah daerah. Baik, Pak Dhani, terima kasih untuk waktunya, untuk kehadirannya. Semangat terus dalam menangani pengungsi-pengungsi dari Gunung Ruang ini, Pak ya. Dan salam semoga sehat, tetap semangat. Salam terima kasih, Pak Dhani. Dan saudara, demikianlah perbincangan kita. Semoga juga untuk warga di Pulau Tagulandang dan juga di Gunung Ruang tetap semangat dalam pengungsian dan juga untuk yang akan direlokasi. Semoga itu adalah pilihan terbaik ya Pak Dhani ya, karena pemerintah juga memikirkan keselamatan juga dari penduduk di Gunung Ruang ini. Dan akhirnya kami harus mengakhiri seluruh perjumpaan di Sapa Manado pagi hari ini, dan sebelum menutup perjumpaan kita pagi hari ini, kami akan menghadirkan kata motivasi untuk Anda. Kami akhiri seluruh sajian Sapa Manado untuk pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.